Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Kali ini untuk pilih kartu kembali dengan judul yang aku kasih sama kalian. Kapan kalian akan bisa berkomunikasi lagi, atau apakah kalian akan berkomunikasi? Ya, jadi ini tentang komunikasi yang mungkin saat ini kamu dan seseorang, siapapun dia, mungkin dalam keadaan tidak komunikasi, atau lagi diem-dieman, atau memang sudah lama tidak terkoneksi, tidak ada kontaknya, atau gimana, dan kalian lagi memikirkan seseorang ini. Jadi apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Kapan kira-kira, atau gimana? Nah, itu judulnya. Jadi apakah kamu bisa berkomunikasi lagi dengan dia? Ya, kapan gitu ya, kira-kira bisa berkomunikasi lagi, atau memang sama sekali tidak bisa berkomunikasi. So, di depan kalian ada 3 file kartu. Seperti biasa, pilih salah satu aja agar supaya kalian tidak bingung. Buat kalian yang memikirkan satu orang, ingat satu file aja yang dipilih, jangan lebih dari satu, karena nanti pembacaannya bingung. Karena di setiap satu kartu aja udah beda arti ya. Tidak ada yang sama pembacaannya, pasti berbeda-beda. Kalau kalian yang ingin dibacakan atau mau berkonsultasi, mau private reading, ya bisa lihat di bawah judul. Di situ sudah aku taruh keterangan-keterangannya bagaimana caranya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan aku. Lihat di bawah judul syarat-syaratnya seperti apa, atau juga bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Jadi buat kalian yang ingin bertanya soal seseorang atau asmara percintaan, karir, keuangan, mau konsultasi, silakan hubungi line ataupun Instagram aku, atau juga lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah ada syarat-syaratnya, oke? Nah, buat kalian juga bisa di post ya kalau mau lama milihnya. Ingat, dari sini ya, nomor 1, 1, 2, 3. Seperti biasa. Oke, seperti biasa ada 3 file kartu. Apakah kalian akan berkomunikasi lagi sama seseorang ini? Aku kocok dulu kartunya sambil kalian memilih. Seseorang ini bisa siapa aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mikirin, misalnya Kak, kalau misalnya milih nomor 1 untuk gebetan, nomor 2 untuk mantan, nomor 3 untuk suami misalnya, bisa. Tapi kalau cuma satu nama, satu orang yang kalian pikirkan, cukup satu file aja, jadi nggak bingung. Oke. Sambil kita kocok kartunya. Oke, kayaknya udah ya. Untuk nomor 1 kita awasin dulu. Nomor 1 di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Yang pertama, retreat. Di sini aku ngelihat saat-saat ini memang mungkin sudah beberapa minggu atau sudah beberapa bulan, atau baru-baru aja terjadi, dimana kalian berdua saling diem, saling tidak berkomunikasi, atau mungkin dianya yang pelan-pelan secara tidak langsung menjauh. Dan di situ dibilang it's time to disconnect ya from the world. Artinya universe memang menyuruh kalian untuk bubar dulu, atau berjarak dulu, atau memang sama-sama harus diem dulu supaya mungkin kalian ada punya problem atau apa, itu bisa
sedikit tidaknya membuat kalian jauh lebih tenang. Mungkin yang tadinya ada emosi, terus adanya kekesalan satu sama lain. Nah, di saat-saat ini kalian disuruh untuk diam dulu, atau memang dianya yang agak-agak menjauh mulai belakangan ini ya. Oke, apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Sorry. Ini bisa buat siapa aja ya. Apakah kalian akan bisa berkomunikasi lagi? Kita pilih kartunya. Oke. Ada the strength, ada six of wands, the high priestess, ace of wands, two of pentacles, the magician, temperance. Oke. Ada the fool. Oke. Gini. Aku ngelihat memang seperti yang aku bilang. Jadi mungkin di saat-saat ini kalian lebih bagus masing-masing gitu maksudnya. Lebih bagus masing-masing masuk ke dalam diri kalian, atau nyibukin diri dengan tugasnya masing-masing atau mungkin kerjaannya masing-masing, daripada harus terus mungkin ada problem di sini. Aku ngelihat dia yang menjauh ya. Dia yang mencoba untuk menjauh dari kamu. Karena aku ngerasa orang yang kamu pikirkan ini, semakin dia mungkin berkoneksi dengan kamu, semakin buat dia kayak nggak tahan. Kayak kamu itu buat kesabarannya jadi rusak gitu. Buat emosinya turun naik, buat amarahnya atau buat keselnya jadi menjadi-jadi. Di sini ada six of wands. Ini bisa kamu, bisa dia, tapi karena ini dia, ya apakah kamu bisa berkomunikasi lagi dengan dia? Jadi sebenarnya dia sudah mengusahakan untuk berkomunikasi atau memulai sebuah pembicaraan yang baik, tapi mungkin tidak kamu responsif dengan cara yang seperti yang dia pikirkan. Mungkin dia ngerespon kamu dengan cara yang baik, atau dia memulai pembicaraan dengan omongan yang mungkin dengan pokoknya ngomongnya secara baik-baik misalnya. Tapi kamu menanggapinya dengan extra power. Extra power itu maksudnya dengan mungkin kekesalan kamu sudah ada di dalam hati kali ya. Kamu sudah kesal duluan dan sudah lama kamu pendam. Jadi apapun ceritanya kamu tetap extra power untuk membicarakan apapun sama orang ini. Walaupun dia misalnya ngebaik-baikin kamu, walaupun dia mungkin kayak nggak ada masalah gitu ya, kamu tetap aja dengan powernya kamu tetap aja rasa kesel kamu tetap ada gitu, tetap nempel rasa keselnya. Nggak dendam juga sih, maksudnya tetap emosional kamu masih ke bawah-bawah sampai pada saat ini. Nah, di sini ada Two of Cups sama The Tower. Di sini bisa jadi orang ini sudah mungkin hubungan ini dia merasa sudah tidak bisa kemesraan di antara kalian, atau mungkin feelingnya itu udah berantakan. Jadi dia memilih untuk mending gue cari yang bisa diajak untuk santai, diajak untuk bisa hubungan yang enteng. Dia nggak mau hubungan yang terlalu ribet, yang nggak mau banyak ini itu, nggak mau banyak terlalu nuntut.
nggak mau banyak terlalu ngekang atau segala macem. Kalau aku bilang untuk orang yang pertama ini, ya untuk kartu pertama ini lebih jelasnya itu biasanya ini hubungan tanpa status. Jadi kalaupun misalnya kalian belum married ya, kalaupun misalnya kalian belum pacaran atau belum married, nah kalian masih PDKT ini hati-hati. Mungkin kamu sudah menganggap dia lebih dari seperti temen, tapi menurut dia nggak mau terlalu berlebihan sama kamu dan belum ada membuat keputusan apapun buat kamu. Dan kamu sudah ngerasa kok aku nggak bisa nuntut apa-apa, kok aku nggak bisa ngewajibin kamu misalnya ngabarin aku, kok aku nggak bisa ngewajibin kamu untuk selalu always ngasih waktu ke aku atau ngasih apa ya, misalnya setiap malam minggu misalnya ketemu gitu. Nah, kalau aku bilang untuk orang ini, siapapun dia, walaupun misalnya dia pacar kamu ataupun suami kamu, aku ngerasa orang ini akan melakukan apa yang dia mau saja. Tapi kalau dia nggak mau, dia akan pelan-pelan pasti ngejauh. Aku yakin banget untuk nomor 1 ini. Di sini ada The Magician ya, di sini juga ada Seven of Swords. Jadi apapun ceritanya, kalau kamu sudah banyak power ke dia, sudah banyak minta ini itu, minta itu bukan tentang materi saja, tapi misalnya waktu atau komunikasi yang selalu always yang harus dia berikan, dia wajib untuk ngabarin, dia wajib untuk nemuin kamu pada saat malam minggu atau hari weekend, atau dia harus wajib untuk ngajak kamu kemana-mana misalnya. Nah, dia ini bukan tipe orang yang apa ya, saat ini dia tidak mau terlalu untuk seseorang. Nah, makanya aku bilang orang ini sebenarnya pengen hubungan yang enteng, nggak terlalu banyak kemauan, nggak mau terlalu banyak aturan kayak gitu. Nah, di sini dia lebih milih untuk ketemu sama orang lain sih, aku lihat. Jadi orang ini ya, orang yang kamu pikirkan ini, dia kayaknya lagi pengen bebas, pengen freedom, nggak mau ada aturan, nggak mau ada mewajibkan atau tanggung jawab apapun untuk seseorang. Jadi kalau untuk dibilang sebuah hubungan, ini lebih pasnya itu adalah TTM sebenarnya. Teman tapi mesra gitu, nggak punya status, nggak punya kewajiban apa-apa, dia nggak mau punya tanggung jawab apa-apa untuk seorang ya, dia juga nggak mau diatur-atur sama orang lain. Nah, dia mau bebas saja, suka-suka hati dia, mau sama siapa dia deket, mau sama siapa dia punya waktu, ya terserah dia gitu. Nah, jadi kalau kamu yang berdealing atau berhubungan dengan orang ini, kamu akan terus-terusan dibuat kayak nggak dipedulikan, atau kamu bakal ngerasa kayak setengah-setengah. Nih orang sebenarnya mau nggak sih sama aku? Atau nih orang sebenarnya cinta nggak sih? Bener-bener menginginkan aku apa enggak sih? Kayaknya cuman main-main doang. Nah, kamu pasti bakal merasa dia kayak gitu. Jadi sebentar dia nanti muncul di dalam kehidupan kamu, nanti dia menghilang lagi. Jadi nggak stabil. Orang ini nggak akan bisa pernah stabil dengan satu orang, karena menurut aku yang dia cari sebenarnya adalah hubungan yang enteng aja, nggak mau ada tanggung jawab, belum ada mau untuk mewajibkan apapun untuk seseorang, ya, karena dia pun pengen bebas, nggak mau diatur, nggak mau diwajibin apapun. Kalau biasanya kan misalnya cowok nih ya, tertarik dengan seorang cewek, dia pasti bakal ngasih waktunya buat tuh cewek, dia bakal usaha buat itu cewek, terus juga misalnya setiap minggu dia nemuin tuh cewek, atau juga dia bakal ngajak tuh cewek kemana-mana, dia kenalin. Nah, tapi kalau ini aku rasa hanya sekadar doang gitu. Bisa dibilang ini teman kencan saja, atau juga
baru kenal dari sosial media terus kamu udah berharap lebih untuk orang ini atau terlalu percaya dengan orang ini. Dan hari ini ataupun saat ini adalah retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi di sini tuh waktunya memang kalian masing-masing untuk nggak berkomunikasi. Tapi kalau kamu memang mau berkomunikasi, oke, kamu yang bisa duluan untuk berbicara kepada orang ini. Tapi aku bilang sih ya untuk apa juga kamu mungkin ngubungin dia. Kalau kamu memang juga mencari seseorang yang enteng, yang cuman hanya untuk diajak TTM doang, teman tapi mesra, atau kamu juga ngajak dia untuk nggak punya status apa-apa, ya nggak masalah. Tapi kan di sini aku ngelihat kamunya udah baper, kamunya udah punya perasaan yang gimana-gimana untuk seseorang ini. Sementara dia cuman mau ya hubungan yang nggak ada status sebenarnya. Kalaupun misalnya kalian pacaran, aku yakin kamu pasti akan ngerasa dia sebenarnya benar-benar niat apa enggak pacaran sama kamu. Pasti kamu ngerasa kayak gitu, karena orang ini nggak akan pernah stabil dengan sikapnya. Sebentar begini, sebentar begitu, sebentar hilang-hilang. Karena dia sebenarnya ya nggak mau punya tanggung jawab kalau bisa dibilang. Nah, lebih bagus orang ini nggak punya status apa-apa untuk siapapun. Gitu. Oke, kita lihat ya. Apakah kamu akan berkomunikasi lagi dengan orang ini? Tuh, ada Nine of Wands. Dia juga udah ngebatasin komunikasi dengan kamu. Jadi ya sebatas aja gitu, nggak mau terlalu berlebih juga untuk membicarakan sesuatu sama kamu, nggak mau panjang lebar juga. Sih, ada The Fool. Jadi di sini dia lagi mencoba untuk mempertimbangkan, mending gue cari yang menurut dia bisa diajak untuk seperti yang dia mau. Mungkin dia cari orang baru, ya. Di sini ada Four of Pentacles. Dia juga di sini banyak rahasia. Tidak semua hal yang dia ungkapin sama kamu, ya, dia sedikit tertutup menurut aku. Banyak rahasia yang dia miliki, nggak semuanya dia tunjukin ke kamu. Karena kalau dia show off ke kamu bakal tahu semuanya soal jati dirinya. Kamu mungkin bisa ilfeel, atau mungkin kamu bakal nggak mau sama dia. Jadi dia berusaha untuk menstabilkan diri, berusaha menyembunyikan apa yang mungkin membuat dia jadi minder misalnya, atau membuat dia malu dengan sikap dirinya sendiri ya. Di sini ada Page of Cups. Nah, kamu juga bisa mencari orang baru sebenarnya. Kamu juga bisa dapat kesempatan untuk ketemu sama orang lain, nggak harus menunggu dia saja kayak gitu. Di sini ada The Sun. So, jadi kamu nggak harus untuk nungguin terlalu lama. Kalau misalnya kamu mau komunikasi, ya bisa kamu komunikasi dengan dia. Tapi aku rasa untuk apa? Kalaupun tujuan kamu untuk serius misalnya, sedangkan dia nggak bisa serius, orang ini nggak akan, belum di titik serius. Ya, di sini ada Four of Swords. Jadi semakin kamu power ke orang ini, semakin kamu akan lebih menghandle orang ini, atau semakin kamu akan banyak ini itu seperti yang saya bilang, ngatur ini itu, atau juga kamu ngerasa dia cuek, kamu mengharuskan dia untuk ngasih kabar, kamu mengharuskan dia untuk care. Nah, dia akan pelan-pelan untuk udah deh gitu. Udah, mendingan jauh aja daripada dekat tapi diatur-atur. Dia intinya mau bebas. Nah, di sini ada Three of Swords.
ada Ace of Sword, Six of Sword. Nah, intinya dia nggak mau punya tanggung jawab. Di sini ada Six of Pentacles ya. Dia akan menjauh ketika kamu banyak minta. Misalnya, kamu udah terlalu banyak invest too much. Karena kamu baper, karena kamu punya perasaan yang tulus ke dia. Jadi kamu banyak invest, kamu banyak nolongin dia. Ya, banyak nolong itu bukan dari segi keuangan aja, tapi mungkin bantuan, segala macam. Kamu care, dia perlu apa-apa kamu ada misalnya. Nah, ketika kamu minta itu balik ke dia, ya, minta take back, minta hal yang sama, dia kayaknya aku belum mau memberikan apapun untuk siapapun gitu. Jadi dia merasa, ya siapa suruh kamu memberikan kepedulian kamu untuk aku. Kayak gitu. Kamu memberikan apapun untuk aku, syukur. Tapi kalau nggak memberikan ya sudah. Tapi bukan berarti kamu juga meminta dia untuk mengharuskan memberikan apa yang kamu mau. Karena dia memang nggak mau. Dia nggak mau memberikan apapun buat kamu. Makanya dia menjauh. Gitu. Jadi di sini ada Ace of Sword. Buat skala apa yang harus kamu lakukan. Tegasin diri, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Nah, kamu akan merasa sakit hati ketika orang ini tidak memberikan seperti apa yang kamu mau. Bottom of the deck-nya Six of Swords, ada Ace of Wands. Jadi di sini sebenarnya pesannya adalah memulai komunikasi untuk mencari orang baru yang lebih baik. Walaupun memulainya itu mungkin dengan rasa sedih, mungkin dengan rasa tidak yakin lagi untuk mencari orang lain, atau nggak percaya lagi sama siapapun karena udah pernah ketipu misalnya, atau kayak gimana. Ya, tapi aku bilang, apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Tergantung. Dia bakal ngubungin kalau dia mau. Tapi kamu tidak bisa mewajibkan orang ini selalu intens buat kamu. Dia cuman mau hubungan yang bebas, yang gak punya aturan apa-apa, terserah dia mau bagaimana, dan kamu gak bisa minta apapun buat dia. Nah, kuncinya kalau dia gak mau memberikan apapun, nah buat kamu jangan memberikan apapun ke dia. Karena kamu gak bisa minta hal yang sebaliknya buat orang ini, karena dia memang gak mau. Kayak gitu ya. Oke, itu nomor 1. Oke, jadi buat kalian, kalaupun misalnya punya pacar seperti ini, walaupun sudah pacaran misalnya, aku rasa kalian akan butuh kesabaran luar biasa untuk menghadapi orang ini. Karena orangnya cukup egois kalau menurut aku. Dia mau diberikan tapi nggak mau memberi. Jadi ujung-ujungnya hubungan itu bakal kayak nggak ada keadilan kayak gitu. Jadi kayak sebelah pihak doang. Nah, di sini ada new love nomor 2. New love, a new person has started your romantic feeling. Di sini ada orang baru yang aku rasa mencoba untuk deketin kamu. Ada orang baru yang mencoba untuk, ya mungkin bisa dibilang tertarik sama kamu ya, senang sama kamu atau pengen kenal kamu. Kita lihat dulu. Karena aku lihat di sini kalau dibilang apakah kalian akan berkomunikasi lagi, artinya di sini bukan berkomunikasi lagi dengan hal-hal di belakang. Tapi ini orang pure dari orang baru. Aku ngelihat. Ini orang-orang dari
orang baru, mungkin baru kenal, atau mungkin sekantor, mungkin satu sekolah, satu kuliah, satu kerjaan, atau mungkin satu lingkungan, atau bisa juga dari teman ke teman, dan dia mencoba untuk menarik perhatian kamu. Intinya dia punya rasa suka, ya. Suka sama sayang sama cinta tuh beda. Suka itu sama teman juga bisa suka. Kalau cuman suka sih kan kita banyak ya, suka itu apa. Suka itu beda sama sayang. Kalau suka mungkin tertarik dari segi, ya, mungkin karena suka rambutnya, suka gitu ya. Oke, apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Oke. So, bottom of the deck, Ten of Pentacles. Kita buka satu-satu. Tuh, ada seseorang yang mencoba untuk menarik perhatian kamu, yang ingin mungkin kenalnya dari teman-teman, yang mungkin ada party, atau misalnya ada acara dia ketemu kamu, atau misalnya di acara temen kalian diperkenalkan, terus dia pengen dekat misalnya. Nah, aku ngerasa orang ini cukup mencoba untuk kayak ngasih peluang buat kamu, ya. Di sini bottom of the deck-nya, aduh susah banget sih, ketutup deh. Jadi di sini bottom of the deck-nya ada Eight of Cups sama Ten of Pentacles. Kalau aku ngerasa gini ya, kalian berdua ini sama-sama punya kekecewaan masing-masing di masa lalu, ya. Sama-sama punya kekecewaan masing-masing di masa lalu. Dan di sini ada Ten of Pentacles, yang dimana keduanya dari kamu maupun dia itu sudah punya keinginan untuk punya hubungan yang stabil. Nggak mau mungkin main-main lagi, nggak mau sana sini, nggak mau hubungan yang ribet. Pengennya kalau udah pas dengan seseorang, udah buat komitmen aja gitu, nggak usah main-main. Nah, aku ngerasa orang ini ingin berkomunikasi sama kamu, mencoba untuk deketin kamu seperti aku bilang, tapi ini orang yang baru, dari orang baru, bukan dari orang masa lalu. Kalau buat kamu nomor 2 yang memikirkan orang dari masa lalu, aku rasa kamu disuruh untuk mulai hidup dengan hal-hal baru, enggak dengan masa lalu. Di sini diminta pesannya adalah kamu pergi meninggalkan hal-hal yang membuat kamu sakit di masa lalu. Ada Three of Swords di sini, tapi ada buku di sini ya. Orangnya nggak ada, buku. Nah, artinya apa? Hal-hal yang membuat kamu sakit di masa lalu itu kamu tutup. Udah. Itu momennya sudah terjadi, sudah dipelajari harusnya, dan sebagai pelajaran saja, bukan berarti kamu ingat. Tutup buku sama hal-hal yang kamu rasa sakit, yang membuat kamu kesel, yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu susah move on misalnya. Nah, saat ini yang nomor 2 artinya apa? Apakah kamu akan berkomunikasi lagi dengan dia? Dia yang mana saat ini?
Kalau dia mantan kamu, artinya enggak. Kamu berkomunikasi dengan orang baru, bukan orang-orang di masa lalu lagi. Kamu diminta untuk disuruh untuk menutup buku yang di masa lalu. Itu pesannya. Jadi stop untuk menanyakan apakah kami akan berkomunikasi lagi untuk mantanku, Kak. Buat kalian yang memikirkan mantan misalnya ya. Tapi kalau dia bukan mantan kamu, ini orang adalah orang dari orang baru. Kalau untuk mantan kamu, artinya mantan kamu udah tutup buku. Jadi sama-sama harus memulai dengan orang baru. Tidak ada lagi dengan orang di masa lalu. Di sini ada The Chariot. The Chariot yang mengartikan adalah kamu harus bisa moving, harus bisa berjuang. Jangan ada kebimbangan lagi. Untuk benar-benar oke, kamu let go, move on, cari orang baru. Nggak perlu overthinking, nggak perlu ngerasa nggak bisa, nggak perlu ngerasa berat. Karena aku rasa berkomunikasi tidak harus pakai rasa. Rasa itu bisa muncul dengan sendirinya ketika kita sudah mulai nyaman. Jadi artinya kenapa kita bisa nyaman suatu saat? Nah, awalnya kan komunikasi. Seperti saya dan klien misalnya. Saya dan klien itu komunikasi, tapi tidak pakai rasa cinta. Mau kenal, mau tahu bagaimana karakternya. Disitulah saatnya kita menilai orangnya seperti apa, sifatnya bagaimana, maunya apa, niatnya bagaimana ke depan, apakah dia punya pandangan masa depan, apakah dia punya pemikiran dewasa, karakternya bagus atau gimana. Nah, disitulah kita bisa menilai dengan komunikasi. Jadi artinya, apakah kamu bisa berkomunikasi lagi dengan orang di masa lalu? No. Kamu berkomunikasi dengan orang-orang baru. Itu jawabannya. Jadi jangan ragu lagi untuk bimbang. Jangan kamu takut gini. Aku ngelihat kalau di nomor 2 ini, aku ngerasa kamu ragu nanti suatu saat mantan aku nyari aku lagi. Terus aku udah dapat yang baru gimana? Ya itu bodo amat, itu urusan mantan kamu. Intinya mantan kamu yang sudah membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa, kamu udah tutup buku duluan. Dia mau sakit hati, dia mau jungkir balik, itu urusannya dia. Kamu udah menemukan orang yang lebih baik, new love. Orang yang bisa berkomitmen sama kamu. Rasa kecewa kamu itu udah kamu tutup. Gitu ya. Jadi nomor 2 artinya, kalau kamu yang memikirkan mantan artinya no, kamu berkomunikasi dengan orang baru. Tidak berkomunikasi lagi dengan mantan. Oke? Oke, kita ke nomor 2. Reconciliation. Someone from your past is the returning to your life. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ini orang dari masa lalu. Kalau ini baru orang dari masa lalu, ya, yang mencoba untuk kembali lagi ke dalam, ini kebalikannya malah ya. Jadi ini gambaran kembali. Kebalikan dari nomor 2, reconciliation. Orang di masa lalu, seseorang ini mencoba untuk datang kembali ke dalam hubungan kamu. Ada seseorang yang muncul lagi tiba-tiba, atau mungkin orang di masa lalu ini keinget kamu, terus ngubungin kamu secara tiba-tiba, mungkin nanyakin kabar, mungkin hanya say hello, mungkin hanya kayak hantu doang. Udah nimbul habis itu ngilang lagi. Biasa namanya mantan tuh kayak hantu, ya kan? Kita lihat apakah dia bisa
berkomunikasi lagi dengan kamu. Aduh, terbang-terbang kartunya. Oke, kita lihat kartunya. Oke. Nomor 3. Nah, seperti yang aku lihat di sini. King of Pentacles, Knight of Pentacles, nomor 3. Orang ini tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba datang menghubungi kamu, memberikan informasi ataupun menanyakan kabar, ya, menanyakan kabar kamu atau pengen tahu kamu saat ini bagaimana. Tapi aku ngerasa orang ini sebenarnya mungkin punya banyak teman, mungkin banyak lingkungan di sekitarnya, tapi dia merasa lonely sekali. Aku nggak ngerti kenapa ya. Dia merasa dirinya itu sendiri, walaupun banyak orang di sekelilingnya, walaupun banyak teman-teman di sekelilingnya, dia ngerasa sendiri, gitu. Di sini ada The Lover sama The Strength, yang dimana orang ini baru sadar ketika kalian mungkin berpisah, ketika kalian mungkin tidak berkomunikasi selama ini. Di saat kalian diam-diaman atau di saat kalian berpisah, dia ngelihat selama ini hubungan kalian dia hancurin. Mungkin dia yang menghancurkan hubungan, mungkin sikapnya yang dulu membuat hubungan kalian rusak, yang membuat hubungan kalian jadi gak baik. Dia menyadari itu pelan-pelan, dia menyadari. Dan ketika waktunya dia ngerasa udah gak bisa lagi nih, udah gak tahan lagi, dia kontak kamu. Dia ngubungin kamu dan pengen tahu kabar kamu saat ini, aku ngeliat. Dan di sini ada Five of Pentacles. Aku ngerasa dia cukup nggak tahu sekarang kamu bagaimana. Dia cukup benar-benar mencari tempat dimana dia bisa seperti dulu lagi, dia bisa berkeluh kesah lagi sama kamu. Mungkin dia merasa cuman kamu yang mau mendengarkan keluh kesahnya dia, cuman kamu yang mau menerima dia dalam hal-hal sulit. Misalnya dia lagi punya kesusahan, dia lagi dalam posisi susah atau kesulitan, atau tidak bekerja, atau mungkin lagi bangkrut, atau dalam masalah apapun. Di saat-saat yang susah, di saat yang sulit, kamu tetap menerima dia. Tapi dia di sini mungkin aku ngelihat dia merusak semuanya. Mungkin dia merusak karena ada orang ketiga, mungkin dia nggak setia, mungkin dia juga sudah banyak menyia-nyiakan kamu sebagai pasangan. Nah, saat-saat ini tuh dia mulai sadar, dia mulai ngelihat kalau hubungan kamu dan dia itu dia yang rusak. Dia ngelihat selama ini dia yang menghancurkan, atau dia yang membakar hubungan ini sampai habis, sampai selesai. Nah, karena dia sudah pelan-pelan menyadari itu,
makanya dia menghubungin kamu lagi. Bisa jadi dia minta maaf, bisa jadi dia cuman pengen tahu kabar kamu. Ya, aku nggak lihat dia pengen kembali sih, tapi ada rasa penyesalan dari diri dia, yang dimana dia udah menyia-nyiakan anak orang lain, atau dia sudah merasa gitu, dia sudah merasakan kalau dia selama ini menyia-nyiakan hubungannya sendiri dan menyia-nyiakan kamu, kayak gitu. Tapi dia nggak tahu harus bagaimana untuk bersikap kepada kamu. Di sini ada Four of Cups, ya. Dia nggak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia nggak tahu gimana caranya untuk bilang mungkin dia menyesal. Dia nggak tahu caranya bilang dia mungkin punya kesalahan yang besar selama ini sama kamu. Dan aku ngerasa ini orang juga menghubungi kamu perlu dengan kehati-hatian. Di sini ada Nine of Swords. Dia lebih hati-hati gitu, mungkin lebih jaga kata-katanya supaya kamu nggak marah, atau dia lebih jaga sikap supaya kamu tetap merespon dia dengan baik. Karena di sini ada The Hermit. Terkadang dia merasa kalaupun aku muncul di hadapan kamu, misalnya gitu, kalaupun dia muncul di hadapan kamu, dia ada sedikit rasa nggak pede karena dia yang sudah menyia-nyiakan, atau dia yang sudah meninggalkan misalnya. Jadi dia nggak pede untuk, terkadang kan gitu, kalau kita yang membuat kesalahan kan kita jadi merasa segan untuk show off lagi, kecuali kalau orang yang memang nggak tahu malu misalnya ya. Nah, kita lihat ya seperti apa, apakah kalian akan berkomunikasi lagi. Ada Eight of Swords. Nah, dia merasa nggak tenang saat ini. Merasa banyak yang harus dia ungkapkan, merasa banyak yang harus dia bicarain. Tapi selama ini dia pendam, dia nggak tahu harus bagaimana untuk men-show off-kannya kepada kamu, mengungkapkannya kepada kamu. Di sini ada Two of Wands. Seperti aku bilang, di sini mungkin dia punya kesusahan. Di saat dia susah, maksudnya dia, walaupun misalnya dia punya kesulitan, kesusahan, kamu tetap bersama dia, bertumbuh. Tapi dia baru menyadarinya sekarang. Ya, jadi kamu seakan-akan bilang ke dia, kemana aja lo selama ini? Selama ini tuh aku sama kamu tuh udah, apa ya, dari nol tuh kayaknya sama-sama berusaha, tapi kenapa aku ditinggalin? Atau kenapa lo ninggalin gue? Kenapa lo bisa pergi gitu aja atau bersama orang lain? Tapi sekarang kamu sadar, di saat kamu begini, di saat kamu susah, atau di saat dia susah, di saat dia gak punya apa-apa, atau di saat dia bener-bener membutuhkan seseorang yang ada di samping dia ngerasa cuman kamu yang pada saat itu menerima dia. Dia baru nyadar kalau enggak semua orang bisa terima dengan keadaannya yang susah, enggak semua orang bisa terima atau bekerja sama dengan orang yang sedang sulit. Ya, kadang kan orang ada yang matre, kadang ada orang yang cuman pengen hura-hura doang, pengen seneng-seneng, pas susahnya dia nggak mau. Nah, dia baru nyadar kalau kamu mau nerima dia dalam segala situasi. Ada Six of Swords. Ada juga Ace of Wands, Four of Pentacles, Four of Swords. Ada The Sun, Three of Swords. Nah, kamu udah merasa sakit hati sama orang ini. Ace of Swords, Ten of Cups, Nine of Cups. Oke. Dia ada keinginan untuk bisa bareng-bareng lagi si
Di sini bottom of the decknya Six of Cups. Dia ingin hubungan kalian kembali seperti dulu, ya. Three of Pentacles. Dia melihat ketika dia mengingat kamu, dia ngelihat masa-masa dimana kalian masih baik-baik saja, masa-masa pokoknya dia masih mengingat-ingat hal-hal yang indah waktu sama kamu, hal-hal yang indah saja ya, hal-hal yang mungkin baik-baik saja. Jadi dia pengen jadi kayak merasa kalau aku begini, mungkin hubungan kita akan baik-baik aja. Jadi ini masa-masa penyesalan dia sudah tiba. Ya, ini masa-masa penyesalan dia lagi ada gitu di pikirannya dia. Tapi sementara kamu udah sakit hatinya udah lama. Dia sadarnya baru sekarang. Jadi ya kayak aku bilang tadi, kamu merasa kemana aja lo selama ini? Kenapa baru sadar sekarang? Nah, lambat banget sadarnya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Tapi ini tergantung kamu ya. Kamu mau nerima dia lagi atau tidak, itu tergantung problem kalian seperti apa. Kalau aku ngerasa dia ini kayak maju mundur, ngubungin paling cuman ngomong sebaik, ngomong apa adanya aja, nggak mau terlalu berlebihan. Karena juga aku ngerasa dia kayak ada ngerasa takut-takut sih. Mungkin ada takut mengeluarkan kata-kata yang buat kamu kesel, takut kamu jadinya nggak responsif lagi sama dia. Karena di sini dia sadar, cuman kamu menurut dia yang menerima keadaan dia dalam segala hal. Cuman dia nggak tahu ngungkapinnya harus bagaimana. Ini bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan dengan baik. Misalnya dia menyesal, misalnya dia udah nyanyain kamu, dia kurang bisa menjelaskan, kurang bisa mengungkapkan gitu. Nah, jadi di sini ada Six of Cups. Artinya dia cuman ngelihat kamu, ketika dia ingat kamu, dia terbayang-bayang lagi, atau ada di pikiran dia kalau misalnya aku nggak begini, mungkin hubungan kamu dan dia masih baik-baik aja, mungkin masih mesra, pasti kedepannya masih lebih baik kayak gitu. Jadi ini momen-momen dimana penyesalan dia itu lagi muncul lah penyesalannya dia. Oke, tapi kembali di kamu menerima lagi atau tidak, itu kembali di kamu, tergantung bagaimana masalah kamu. Nah, jadi buat kalian itu gunanya konsultasi, itu gunanya private reading. Apa yang harus kamu ambil, pilihan apa yang tepat menurut kamu, atau saran dari aku. Nah, itu gunanya konsultasi. Jadi kalau yang mau konsultasi, yang mau private, yang mau nanyakin seseorang untuk asmara percintaannya, karirnya, keuangannya, bisa lihat di bawah judul ya. Terus juga kalau nggak lihat di bawah judul, bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram ya. Di situ sudah aku taruh, di bawah judul sudah aku taruh sih sebenarnya syarat-syaratnya apa-apa aja. Oke, segitu aja, udah 3 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.